Belajar ini bisa kita lihat dari dua segi, dari segi guru maupun dari segi siswa. Buat siswa, merdeka belajar artinya mereka merdeka, mereka diberi kebebasan, diberi keleluasaan untuk menentukan cara belajar mereka dan di mana mereka mempunyai kompetensi dan mengasah kompetensi tersebut sehingga menjadi anak yang lebih berbakat. Jadi bakat mereka, nanti mereka akan tahu di mana bakat mereka dan mereka bisa mempelajari cara menguasai bakat mereka sehingga nantinya mereka menjadi orang yang berguna di kehidupan masyarakat. Merdeka belajar, semua warga sekolah bebas dari tekanan, bebas untuk melakukan berekspresi sepanjang tidak keluar dari jalur dan koridor yang ada. Bebas berekspresi di mana guru dan siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan pemikiran, di mana guru bukanlah sumber utama dalam pembelajaran. Kemudian bebas di sini bukan maksudnya bebas sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan materi pembelajaran, tapi tetap mengacu pada kebutuhan siswa dan kebutuhan pembelajaran. Merdeka berpikir, merdeka untuk mengembangkan diri, tetapi merdekanya itu bukan merdeka dalam artian bebas, tapi tetap mengacu kepada aturan yang berlaku. Jadi merdeka belajar itu adalah di mana guru dan siswa itu saling berkolaborasi, bekerja sama untuk menentukan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta penilaian yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, di mana Merdeka Belajar ini bertujuan agar guru dan siswa itu bisa melaksanakan proses pembelajaran mengajar itu lebih menyenangkan, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan diri, menyampaikan gagasan-gagasan sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Noe Punya. Tema kita kali ini adalah tentang konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar pada dasarnya bukan hal baru dalam dunia pendidikan kita. Konsep Merdeka Belajar ini diadopsi dari pemikiran besar Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Pada saat beliau pertama kali mendirikan sekolah, maka dia memberi nama sekolahnya dengan Perguruan Taman Siswa. Filosofi Taman Siswa mengandung arti bahwa sekolah adalah tempat pesemaian bibit-bibit tunas bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin di negeri ini. Filosofi Taman Siswa juga mengandung arti bahwa sekolah adalah tempat berlangsungnya pembelajaran yang menyenangkan, membahagiakan, dan menggembirakan. Jika seluruh komponen yang ada dalam sekolah menjadi merdeka, guru merdeka dalam mengajar, siswa merdeka dalam belajar, maka itulah hakikat dari Merdeka Belajar. Ini kan ada program baru lagi dari kementerian tentang konsep Merdeka Belajar. Mungkin Ibu Hajah Hasniar bisa menjelaskan ke kita tentang apa sih sebenarnya konsep Merdeka Belajar itu, karena terus terang ini adalah hal yang baru bagi masyarakat pendidikan Indonesia. Kira-kira seperti apa program Merdeka Belajar itu dan tujuan apa yang akan kita capai? Ya, baik, jadi konsep Merdeka Belajar sebenarnya itu adalah bagaimana agar supaya pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu tujuannya adalah murid untuk murid dan untuk murid. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana agar supaya tujuan murid itu bisa tercapai lewat pembelajaran yang kita lakukan. Nah, bagaimana ciri dari seorang guru yang merdeka belajar ataupun murid yang merdeka belajar? Yang pertama itu adalah mereka komitmen pada tujuan. Nah, seperti apa itu? Nah, seperti misalnya tujuan yang telah dirumuskan bersama dengan murid, ketika sudah disepakati bahwa tujuan belajar yang ingin dicapai oleh murid seperti ini pada pertemuan ini, maka sebagai seorang guru itu harus selalu fokus pada tujuan itu. Selanjutnya adalah mandiri dalam cara. Maksudnya apa? Bahwa
seorang guru yang merdeka belajar ataupun murid yang merdeka belajar itu bebas untuk menentukan cara belajar yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan belajarnya. Yang terakhir adalah reflektif. Jadi seorang guru harus reflektif. Maksudnya ketika selesai melakukan pembelajaran misalnya, maka kegiatan akhir itu harus selalu berefleksi. Refleksi untuk apa? Untuk melihat apa yang sudah baik dari proses yang telah dilakukan dan apa yang masih perlu dikembangkan atau diperbaiki untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, refleksi ini tidak dilakukan oleh guru karena guru kan sebagai pelaku pembelajarannya, akan tetapi refleksi itu mestinya disampaikan oleh muridnya yang melakukan proses seperti itu. Jadi dia merefleksikan proses belajar yang telah dilakukannya dalam pertemuan tersebut. Dalam pembelajaran klasikal itu kan mungkin ini bukan kesulitan bagi guru, tapi tantangan menghadapi peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda, dari sosial ekonomi yang berbeda, tentu pendekatannya mungkin juga. Hanya dalam pembelajaran untuk yang memerdekakan itu memang penting sekali bagi seorang guru untuk melakukan asesmen diagnostik non-kognitif awal. Di awal, apakah itu di awal tahun pelajaran atau di awal semester atau ketika akan memasuki materi yang baru atau KD yang baru. Ya, sehingga kita tahu posisi anak kita seperti apa, profil anak kita itu seperti apa. Ya. Jadi dengan mengenal profil mereka itulah maka kita akan mampu memperlakukan mereka, mempelajarkan mereka sesuai dengan keberagamannya. Kenapa anak akan selalu merasa bodoh ketika kita mempelajarkan mereka tidak sesuai dengan karakteristik mereka dan kemampuan serta bakat dan minat mereka ya? Karena sama dengan dalam penilaian, contohnya misalnya ya, sama juga dalam pembelajaran itu kita bisa analogikan misalnya seperti ikan ya, seperti ikan yang kan hidupnya di dalam laut. Nah, berarti dia punya kompetensinya, dia adalah berenang. Akan tetapi misalnya kalau dia dipaksa untuk memberikan penilaian kepadanya dengan cara meminta dia memanjat di pohon, karena kita melihat tuh loh monyet dia bisa memanjat sampai setinggi itu, masa kamu tidak bisa? Itu yang saya maksudkan tadi. Maka sepanjang hidupnya ikan akan katakan bodoh mantongan saya tidak bisa. Saya memang tidak bisa seperti monyet itu. Dia tahu monyet itu pintarnya, padahal kitanya yang tidak memberikan penilaian yang tidak memanusiakan ya, tidak sesuai dengan kondisinya si ikan. Seperti itulah contohnya yang saya maksudkan tadi. Terakhir mungkin suatu ke teman-teman bisa menjadi nasihat atau penyemangat buat teman-teman bahwa memang ya konsep inilah yang terbaik untuk kondisi kekinian. Ayo teman-teman guru ya, khususnya di Kabupaten Sinjai ini, mari kita belajar. Karena dengan belajarlah kita akan tahu apa sih sebenarnya eksistensi dari Merdeka Belajar ini. Sebenarnya ini konsep bukan konsep baru. Saya sudah katakan tadi bahwa konsep ini sejak zaman sebelum kemerdekaan, cuma baru terangkat sekarang. Ya, dan ini sangat sesuai dengan kondisi kita sekarang. Nah, cobalah lihat sudah berapa puluh tahun kita berusaha untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan kita di Indonesia. Bahkan sekarang coba kita lihat berapa puluh persen dana itu dialokasikan untuk pendidikan kita di Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Berdasarkan hasil dari PISA tahun 2018 dan hasil dari tes TIMSS baru-baru ini pada tahun 2020, bangsa Indonesia masih berada pada urutan yang sangat di bawah dibandingkan dengan nilai rata-rata mereka yang ikut tes di dunia ini. Nah, sehingga memang kita perlu transformasi, butuh perubahan. Nah, perubahan apa yang harus kita lakukan? Perubahan yang harus memulai
dari rumput akar. Harus dimulai dari kita, gurunya. Kita guru yang berada di garda terdepan untuk bisa melakukan perubahan dalam dunia pendidikan ini. Dan konsep Merdeka Belajar adalah konsep yang paling tepat untuk kita bisa aplikasikan dalam ruang-ruang kelas kita sekarang, sehingga insya Allah ke depan kita berharap bahwa generasi emas di tahun 2045 insya Allah akan tercapai. Demikian tadi pendapat teman-teman kita tentang program Merdeka Belajar. Harapan kami sebenarnya sederhana. Sekolah akan menjadi kawah candra di muka, tempat pembinaan generasi penerus agar melahirkan generasi emas yang mampu bersaing secara global nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.